Oke guys, hari ini kita bahas tentang akan banyak seller Shopee yang bangkrut, khususnya di 2024 dan nanti di 2025. Kenapa bisa bangkrut dan penyebabnya apa, kita bahas ya nanti lebih detail. Intinya, jualan 5 tahun yang lalu dengan jualan yang sekarang itu tentu sangat berbeda ya. Kalau misalnya 5 tahun yang lalu kita jual kaos dan kita cukup upload produknya saja gitu ya. Kita cukup upload tanpa iklan, tanpa melakukan apapun, itu bisa dapat penjualan banyak. Tapi kalau sekarang kita jual kaos yang sama dan kita upload dengan metode yang sama kayak 5 tahun yang lalu, itu bahkan satu pembeli pun tidak dapat ya, bahkan sepi banget lah, intinya nggak dapat pembeli sama sekali. Padahal upload produknya sama, produknya pun juga sama gitu ya, tapi beda. Kenapa? Karena sekarang banyak banget seller-seller ya, yang di Shopee itu banyak guys ya jumlah sellernya. Jadi kuenya itu atau pembelinya itu terbagi, khususnya kita jual produk-produk yang umum gitu ya. Jadi makanya pasti nanti akan banyak seller yang bangkrut, tapi jangan khawatir, banyak juga seller-seller yang penjualannya banyak ya, bahkan naik gitu guys ya. Karena sekarang makin banyak juga orang-orang yang beli secara online gitu ya. 5 tahun yang lalu orang masih skeptis dengan beli online, tapi sekarang orang bahkan beras pun, sembako pun atau minyak pun beli online gitu ya. Nah, kita akan detail aja langsung ke poin videonya, yaitu penyebab seller-seller di Shopee itu akan bangkrut. Penyebab pertama adalah kompetisi termurah dari Shopee. Nah, fitur kompetisi termurah ini menurut saya kurang setuju ya saya. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk terus murahin produk gitu guys ya. Buat kalian yang belum tahu, kompetisi termurah itu fiturnya ada di sebelah sini ya guys. Nah, ini ya di dashboard, terus kalian scroll aja ke bawah. Nah, di sini kita dikasih saran tuh ya, harga produk kita segini sebelumnya 41-an ya. Kita disuruh jual di harga 37 ribuan. Nah, ini nanti kita langsung klik submit gitu ya, kalau dirasa kita masih profit gitu. Nanti ini pun juga belum tentu keterima ya, karena produk kita ini kita akan dibandingkan harganya dengan produk yang sejenis. Kalau harga kita paling murah, baru akan dapat traffic, penjualan, visibilitas akan naik gitu ya. Itu garansi dari Shopee kalau kompetisi termurah. Ya tentu penjualan bakal naik karena kan harganya paling murah gitu ya dibandingkan produk-produk kompetitor yang lain gitu. Jadi ini fitur yang memancing perang harga guys ya. Kalau misalnya kita bukan produsen atau kita bukan importir langsung tangan pertama, ya tentu kita nggak bisa jual lebih murah ya. Karena ya harga produk kita HPP-nya itu tentu tinggi ya. Apalagi kita yang dropship. Nah itu pasti nggak bisa jual lebih murah dari supplier ya. Karena HPP-nya aja kadang harga jual di Shopee-nya supplier gitu. Jadi menurut saya ini penyebab pertama nih. Nanti akan ada banyak seller-seller Shopee yang akan sepi tokonya dan akhirnya bangkrut gitu ya. Karena fitur ini, dimana murah-murahan gitu ya. Yang murah yang akan menang ya. Khususnya ini produk umum guys ya. Kalau kita bangun brand ya kita nggak perlu ikut kompetisi termurah ya, karena kan kita penentu harganya sendiri gitu kan, kita yang bikin harga jualnya, nggak perlu ikut-ikut harga termurah di pasaran ya, karena kita bangun brand bukan jual produk umum. Kalau kita jual produk umum kayak misalnya jual mic nih, mic seperti ini kan semua orang udah tahu harganya berapa gitu ya. Kalau kita nggak kasih yang murah ya orang pasti belinya yang murah gitu kan. Jadi seperti itu menurut saya penyebab pertama nanti akan banyak seller bangkrut karena murah-murahan. Plus ditambah lagi guys, ini kalau sekarang kayaknya udah nggak ada ya fiturnya ya. Di bawah tampilan produk kita di aplikasi Shopee ya, tampilan produk, itu ada rekomendasi produk sejenis yang lebih murah. Ya kalian, aku liatin gambarnya ini ya. Nah ini, jadi kita misalnya jadi pembeli nih gitu ya, mau beli mic ini ya, mic BM800 ini katakanlah. Nah nanti di bawah gambarnya itu ada rekomendasi dari Shopee-nya, produk sejenis yang lebih murah. Jadi ada kita direkomendasiin produk mic juga dari toko sebelah yang harganya lebih murah. Misalnya produk yang kita klik tadi, yang kita baru masuk tadi ke tampilan produknya, itu dia jualnya 100 ribu. Nah ada orang lain yang jual 90 ribu. Nah Shopee bisa ngerekomendasiin itu ya di bawah gambarnya, produk sejenis yang lebih murah. Tentu kan pembeli akan milih yang lebih murah gitu ya, apalagi sama mereknya dan produknya gitu. Dan ini membuat kita sebagai seller sangat dirugikan. Kenapa? Karena kita udah iklan misalnya, iklan supaya produk kita bisa muncul di halaman pencarian paling atas. Pas pembeli udah klik masuk ke halaman produk kita, dia ada rekomendasi termurah produk yang sama ya. Akhirnya mereka, si pembeli ini nggak jadi beli ke toko kita, dia belinya ke toko orang lain yang harganya lebih murah tadi. Nah cuma sekarang ini fiturnya kayaknya udah nggak ada ya. Karena label rekomendasi termurah tadi udah diganti dengan label termurah ya. Ini
Kalian bisa lihat di situ ya. Udah diganti label termurah gitu doang. Nah ini kalau misalnya masih tetap ada fitur atau labelnya itu, tentu akan banyak banget seller-seller yang bangkrut ya. Karena ya mereka percuma iklan banyak tapi munculnya ke atau belinya ke orang yang lain ya, ke toko lain. Jadi itu penyebab pertama guys ya. Penyebab kedua kenapa seller bisa bangkrut adalah iklan ya, nggak pahamnya iklan. Karena sekarang di Shopee ini kan banyak ya fitur-fitur iklan terbaru di Shopee. Kalau kemarin itu fitur iklannya cuma iklan produk sama iklan toko. Nah sekarang ada iklan live, di iklan produk ada GMV Max ya. Nah kalau kita sebagai seller nggak bisa atau nggak paham tentang iklan GMV Max ini, ya kita bakalan kalah sama orang-orang yang paham gitu ya. Kita nggak tahu strategi iklan yang baik dan benar, kita nggak bisa menggunakan dan mengoptimalkan iklan GMV Max dan iklan manual. Ya kita pasti kalah dengan orang yang bisa jago lebih iklan gitu ya, atau seller-seller yang jago iklan gitu. Nah ini seperti yang saya pernah bahas ya tentang video saya yang ini tentang strategi iklan saya ya menggunakan GMV Max dan dikombinasikan dengan iklan manual. Di sana kan sudah saya bahas gitu contoh salah satu strateginya ya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut kalian bisa tonton aja di pojok kanan atas. Jadi ini penting banget untuk paham yang namanya iklan, karena kalau kita sebagai seller udah dipaksa jual murah, nggak paham lagi tentang iklan, ya lambat laun tokonya akan sepi dan akhirnya bangkrut gitu ya. Itu penyebab kedua ya guys ya, tentang kenapa nanti akan banyak seller yang bangkrut. Penyebab ketiga tentang banyak seller bangkrut adalah biaya admin makin tinggi ya, makin bulan makin tinggi. Ini baru aja kemarin naik lagi kan biaya admin gitu ya. Nah udah dipaksa harganya murah, dipaksa lagi biaya adminnya makin tinggi gitu guys ya. Jadi tentu saja kita sebagai seller, apalagi bukan produsen dan bukan importir langsung tangan pertama, nggak bakal bisa mengikuti jual murah ya, karena kita akhirnya malah kalau jual murah rugi ya. Plus ditambah lagi kadang ada seller yang nggak paham, dia ikut-ikut jual murah aja nggak tahu kalau misalnya ada masih biaya admin, biaya iklan ya. Akhirnya mereka malah boncos dan akhirnya tokonya bener rame tapi rugi terus, akhirnya bangkrut. Jadi kadang penyebabnya biaya admin naik itu seller-seller nggak tahu untuk menentukan harga jualnya gimana sih gitu ya, harga jualnya berapa dan lain sebagainya. Nah ini saya akan kasih tunjuk kalian ya, sebenarnya udah sering saya share sih gimana caranya menentukan harga jual untuk menggunakan rumus ya yang sudah saya bikin guys ya. Nah rumusnya seperti ini. Nah ini contoh guys ya, ini HPP kita nih, harga modal kita ya. Katakanlah di sini harga modal kita adalah 20.000 gitu ya misalnya. Nah, berapa harga jual supaya kita masih bisa dapat profit ya? Ini minimal kita masih dapat profit dulu ya. Ini perhitungan aja ya. Nah, nanti kan ada biaya admin ya. Biaya adminnya udah otomatis tuh. Saya buat sekitar 12,8% ya biaya adminnya. Kalau kita ikut semua program di Shopee, cashback ekstra, gratis ongkir ekstra, ya itu nanti biaya adminnya kurang lebih segini guys ya. Terus voucher, kalau misalnya kita bikin voucher gitu ya. Kalau kita nggak bikin voucher ya udah tinggal dihapus aja vouchernya. Affiliate pun juga sama. Kalau kita nggak ikut affiliate, tinggal dihapus aja gitu ya. Nanti akan kelihatan di sini profit bersihnya. Nah ini contoh ya, harga modalnya tadi 20.000. Kalau kita jual katakanlah 23.000 misalnya, apakah masih untung? Nah ini 23.000 masih untung ya, tapi untungnya kecil banget, cuma Rp66 ya kurang lebih ya, yang akan kita terima nanti uangnya. Nah nanti belum biaya retur ya, kalau ada orang retur kan ada ongkir yang kita tanggung sebagai seller gitu kan. Jadi ini kalau kita cuma ngambil untung segini ya nggak dapat profit ya. Misalnya kita harga jual 25.000. Ini juga cuma 1.000 akhirnya profit bersihnya. Nah ini belum lagi nanti kita biaya iklan ya. Ini nggak kurang ideal nih jual 25.000. Misalnya 31.000. Nah ini profit bersih kayaknya 7.000 kayaknya masih oke lah ya. 7.000. Jadi ini adalah kurang lebih menentukan harga jual supaya otomatis ya. Kita tinggal pasang aja harga jualnya mau berapa gitu. Kalau ada kompetisi termurah kita mau ikut misalnya. Kita disuruh jual katakanlah tadi ya. Kita disuruh jual harganya berapa tadi? Ini ya 37 ya. Nah ini katakanlah harga HPP saya adalah 29.000. Nah kita disuruh jual 37.000. Apakah masih untung saya? Oh masih untung ya, masih untung 3.000. Nah terserah kalian mau ikut atau enggak ya. Kalau kalian dirasa 3.000 ini enggak untung karena nanti belum dipotong biaya iklan, ya kalian nggak usah ikut kompetisi termurahnya gitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk menentukan harga jual dan untuk ngecek kira-kira kita bisa ikut kompetisi termurah atau enggak ya. Produk kita masih bisa tetap relevan dan masih bisa tetap laku. Khususnya kita yang masih jual produk-produk umum gitu guys ya. Jadi itu penyebab ketiga yaitu biaya admin, dan penyebab terakhir kenapa seller nanti akan banyak yang bangkrut di Shopee adalah peraturan Shopee yang semakin ketat ya. Menurut saya ini peraturan yang bagus sih kalau saya ya, menurut saya. Yaitu tentang kecepatan pengiriman guys ya. Yang dimana kalau ada orang yang beli di bawah jam 12 maka harus dikirim di hari yang sama ya. Kalau nggak dikirim ya akan terbatal otomatis. Atau kalau kita cuma klik atur pengiriman tapi nggak kita kirim,
toko kita akan kena poin kalau kebanyakan ya nggak kita kirimnya itu. Jadi ini menurut saya bagus, cuma pasti akan ada banyak seller yang nggak bisa mengikuti peraturan ini. Karena contohnya dropshipper gitu ya, dropshipper kan dia kirim supplier dari supplier kirimnya. Nah pasti si supplier ini mendahulukan atau memprioritaskan pengirimannya tokonya terlebih dahulu gitu kan. Sedangkan pesanan dari toko dropshipper ini bisa jadi dia baru kirimnya besok gitu. Akhirnya tokonya dropshipper banyak kena poin. Nah kalau banyak kena poin penalti, ya tokonya bakalan sepi dan akhirnya bangkrut gitu ya. Jadi pasti banyak sih seller-seller yang akan bangkrut gara-gara peraturan ini ya. Tapi ini adalah tadi kan udah saya jelaskan ya tentang penyebab-penyebab dan pesimis dari jualan di Shopee ya. Tapi nggak usah khawatir guys ya. Ini kita masih ada optimis sih menurut saya sih ya. Karena dengan banyaknya tadi kayak fitur termurah, terus juga biaya admin yang makin tinggi, terus iklan fitur-fiturnya makin terbaru ya, makin update dan lain sebagainya. Terus yang terakhir tadi ada kebijakan dari Shopee yaitu pengirimannya harus hari yang sama. Nah ini memang akan banyak seller yang bangkrut, tapi juga akan banyak seller yang naik. Kenapa? Karena kalau banyak seller yang bangkrut gitu ya, pastikan seller yang masih bisa bertahan ini nanti pembeli akan pindah ke toko seller yang masih bisa bertahan gitu ya. Yang sebelumnya dia beli nih ke seller-seller tadi, akhirnya seller ini bangkrut, dia akan pindah beli ke toko yang masih bertahan ini. Jadi menurut saya sekarang yang masih bisa bertahan yang akan dapat penjualan banyak ya. Tentu saja ya, makin banyak yang bangkrut, maka toko yang masih bisa bertahan akan dapat panen banyak penjualan gitu ya. Itu juga yang saya rasakan ya. Dulu saya jualan waktu tahun 2023 itu masih kurang laku gitu ya. Karena belum ada peraturan yang terakhir tadi yang pengiriman tepat waktu. Dengan adanya pengiriman tepat waktu, entah kenapa kompetitor saya kayaknya banyak yang kena poin dan nggak bisa mengikuti peraturan ini ya. Akhirnya banyak sekarang toko saya makin tinggi, makin banyak penjualannya gara-gara toko kompetitor pada kalah gitu ya. Jadi itulah bisnis ya. Ini optimis dan pesimis ya, dan itulah juga ya menurut saya bisnis ya. Kalau kompetitor yang ada yang bangkrut ya kita tokonya yang masih bertahan tentu akan naik penjualannya, apalagi di Shopee, apalagi di marketplace gitu ya. Jadi seperti itu sih guys ya menurut saya tentang akan banyak seller-seller di Shopee yang bangkrut di tahun 2024 ataupun 2025 nanti. Menurut kalian gimana? Silakan komen di bawah, kita bisa diskusi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.